Chapter 1166 One Piece telah rilis dengan judul Kisah-Kisah Baru, di mana insiden God Valley telah selesai, Sebek telah mati, dan God Valley tenggelam. Tetapi kita diperlihatkan bagaimana Sebek memberitahu Loki bahwa hanya Harald yang bisa memerintah para raksasa Galera yang telah membeku 1000 tahun lalu. Oh iya, sebelum saya lanjut, siapa tahu ada yang ingin berdonasi? Silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya. Pada cover chapter 1166 One Piece, kita melihat Luffy, Zoro, Nami, Usopp, Sanji, dan Chopper yang sedang makan ubi jalar panggang di sebuah hutan bersama Yamato, Otama, Shinobu, dan beberapa rubah ninja serta Tanuki. Tertulis pada panel awal, akibat dari pertempuran. Chapter pun dimulai di mana kita melihat hujan yang membasahi Roger, Garp, dan Sebek yang sudah terkapar setelah serangan combo yang menggunakan masa haus Shokuhaki. Di sini, Roger dan Garp benar-benar tidak bisa bergerak lagi. Namun, Sebek yang sudah tidak memiliki taring berkata dalam hati, apakah Roger dan Garp berhasil menghapus kutukan itu? Wah, dengan kata lain, cara melawan Domi Reversi adalah menggunakan masa haus Shokuhaki ya minasan. Beberapa saat kemudian, kita diperlihatkan 3 siluet dari Holy Knight. Ternyata mereka adalah Sommers, Garling, dan Maffei. Namun di sini Roger dan Garp sudah tidak ada lagi. Sebek berpikir bahwa dia harus bertahan hidup dan segera meninggalkan God Valley. Namun, ketika melihat 3 Holy Knight di hadapannya, Sebek merasa jika sepertinya bertahan hidup sudah tidak mungkin lagi. Sebek menyuruh Roger dan Garp untuk segera lari karena mereka berdua tidak seharusnya mati di God Valley bersama Sebek. Bahkan, di akhir hayatnya, Sebek masih sempat berterima kasih kepada Roger dan Garp yang telah menghentikan amukannya. Sekalipun pedang Garling telah berada tepat di atas lehernya. Duh, sedih banget ya minasan. Lalu kita melihat Rayleigh dan Gaban yang berlari membawa Roger dan Garp. Namun Garp yang baru sadar menanyakan bagaimana dengan Rox. Tetapi Gaban justru bertanya, mengapa Garp mengkhawatirkan musuhnya? Garp pun membalas bahwa Gaban telah menolongnya sekalipun dia adalah musuhnya. Mendengar itu, Roger pun bertanya pada Rayleigh apa yang terjadi pada Rox. Dengan serius, Rayleigh menjawab jika Rox telah terbunuh. Beberapa saat kemudian, kita pun melihat bagaimana God Valley hancur dan mulai tenggelam ke lautan minasan. Para angkatan laut justru tetap ingin menangkap para bajak laut yang berusaha melarikan diri. Kita lalu dijelaskan bahwa peristiwa ini tidak akan meninggalkan jejak di halaman sejarah. Pulau yang runtuh itu ditelan oleh ombak dan dilahap oleh kabut seperti tirai yang menutup panggung besar. Itulah esensi dari insiden God Valley. Keheningan setelah insiden itu hanya berlangsung sesaat sebelum sebuah kilat besar membelah langit, dan dengan itu tirai terbuka untuk kisah-kisah baru yang akan terungkap. Kita pun melihat bagaimana Garp dan Roger yang telah diobati sedang beristirahat di kapal masing-masing. Shirohige, Lin, dan Kaido yang telah meninggalkan lokasi, Dragon yang telah berada di salah satu kapal angkatan laut, Shanks yang berada di dalam peti, serta Eris dan Teach yang entah ada di mana. Ketika langit terbelah, Oro Jackson pun menancap gas meninggalkan lokasi kejadian yang sudah tidak terlihat lagi adanya pulau. Ketika keadaan sudah aman, kru Roger tidak sabar ingin membuka peti harta karun. Namun yang lainnya melarang karena mereka harus menunggu Roger terbangun. Tidak lama kemudian, Roger pun akhirnya terbangun dengan perban di sekujur tubuhnya. Dia meminta maaf karena membuat semua krunya khawatir. Namun krunya seperti tidak peduli karena dia justru menyuruh Roger untuk cepat-cepat melihat apa yang mereka temukan. Membuat Roger pun berteriak, apakah mereka benar-benar khawatir padanya?
Kita lalu melihat Shaki yang berhasil diselamatkan dan kini telah bersandar pada Rayleigh dengan mesranya. Tapi sungguh mahal harganya Shaki ya minasan. Satu pulau harus hilang dari peta, harta karun yang tersebar, serta entah berapa nyawa yang dikorbankan. Roger pun tampak sangat senang ketika melihat harta yang begitu banyak berhasil dikumpulkan oleh krunya. Namun tiba-tiba Roger mendengar suara bayi. Para kru bajak laut Roger pun yakin jika suara tersebut berasal dari dalam peti harta karun. Roger lalu membuka peti tersebut dan reaksinya begitu terkejut melihat bayi Shanks yang tertawa dengan imutnya minasan. Kemudian berita menyebar tentang jatuhnya bajak laut Rocks dan semua fakta tentang insiden itu telah dihapus dan dipalsukan. Hanya satu aspek dari cerita yang disorot, yaitu Garp sebagai seorang pahlawan. Kita lalu melihat bagaimana reaksi orang yang terkejut dan senang mengetahui jika bajak laut Rocks telah dikalahkan, serta orang-orang yang sangat bangga karena Garp adalah orang yang menyelesaikan masalah itu semua. Mereka menganggap jika Garp adalah pahlawan sejati. Panel lalu berpindah ke markas besar Angkatan Laut di mana Garp sangat marah setelah mengetahui apa yang tertulis di surat kabar. Sehingga Garp pun tidak sabar untuk menangkap Morgans. Namun Sengoku menyuruhnya untuk tenang karena bagaimanapun pemerintah dunia yang telah menyuruh Morgans untuk menulis itu. Sengoku menjelaskan bahwa pemerintah dunia dan Angkatan Laut adalah dua organisasi besar. Belum lagi prajurit dari negara-negara anggota. Jika ditotal, maka jumlahnya mencapai puluhan juta pasukan di seluruh dunia. Jadi, tidak mungkin bagi mereka bisa mengontrol semua tindakan dan motivasi setiap orang. Mendengar itu, Garp langsung bertanya. Bahkan, jika dia menyadari perilaku aneh dari para perwira berpangkat tinggi itu. Namun Sengoku justru menyuruh Garp untuk berpura-pura tidak melihat apapun. Sehingga Garp pun marah dan mereka berdua saling serang minasan. Garp berteriak mengatakan bahwa itulah mengapa dia sangat membenci Sengoku. Karena yang dia pikirkan hanyalah kenaikan pangkat saja. Tetapi Sengoku menyuruh Garp untuk diam karena menurutnya mereka tidak bisa berbuat apa-apa jika masih berada di level bawah dalam tatanan hierarki. Dengan marah, Garp memberitahu jika Sengoku menyimpang dan korupsi, maka Garp akan membunuhnya. Mendengar itu, Sengoku justru tertawa dan mengatakan bahwa itulah sebabnya Sengoku memiliki teman seperti Garp. Lalu dengan serius, Sengoku bertanya, dengan semua kejadian itu, Garp tidak memilih untuk pensiun kan? Garp pun menjawab jika masih ada yang harus dia lindungi di dasar sana. Panel lalu berpindah ke Pulau Elbaf di mana Loki mengingat bagaimana Rox tidak ingin membiarkannya naik di kapal Rox. Di mana Rox mengatakan harus berapa kali dia menolak Loki. Apakah Loki berpikir jika Rox akan membiarkan seorang anak bergabung dengan krunya? Loki pun menangis mengingat itu semua. Loki juga mengingat bagaimana dia terus-menerus berada di sisi Rox yang terus menunggu Harald. Menurut Loki, Rox itu adalah Nika. Namun di sini Rox tidak paham apa itu Nika. Sehingga Loki pun menjelaskan bahwa Nika adalah orang yang menghancurkan dunia sembari tertawa. Dia adalah pejuang pembebasan. Rox pun bertanya, menghancurkan? Rox selalu menjelaskan kepada Loki bahwa dia akan menjadi raja dunia dan orang yang bisa menghancurkan dunia adalah ayah Loki, yaitu Harald. Mendengar itu, Loki pun terkejut. Kemudian Rox menjelaskan kepada Loki bahwa di luar sana, para galera sedang tertidur. Mereka adalah kelompok perusak yang luar biasa ganas. Dan satu-satunya yang bisa menggerakkan mereka kembali adalah Harald. Oleh sebab itu, Rox akan terus mengumpulkan para penjahat dunia. Sehingga, jika Rox dan Harald bekerja sama, maka siapa yang bisa menghentikan mereka? Dengan tersenyum bangga, Loki pun merasa jika itu sangat luar biasa. Mereka berdua pun duduk di tepi tebing. Lalu Loki bertanya, mengapa ayahnya menolak bekerja sama dengan Rox? Menurut Rox, itu karena cinta. Tentu saja Loki tidak paham dengan jawaban Rox.
Namun Rox berkata jika dia akan datang lagi sekalipun dia harus datang 100 kali atau 200 kali. Sembari memegang surat kabar yang memberitakan tentang kematian Rox, Loki terus menangis sejadi-jadinya. Wah, sepertinya Loki akan membangunkan para galera, pasukan raksasa 1000 tahun lalu yang telah membeku entah di mana minasan. Lalu, di sebuah pulau, Harald sedang mengamuk, menyebabkan kekacauan di pulau tersebut, namun dia bukan menyerang warga sipil, tetapi para raksasa kriminal. Harald menghajar raksasa itu karena telah mencuri dari manusia. Menurut Harald, sampah seperti mereka yang memiliki tubuh raksasa yang menyebar teror dan rasa takut membuat Harald dan yang lainnya tidak mendapatkan kepercayaan sekalipun mereka benar-benar ingin menjadi bagian dari dunia dan hidup bersama semua orang dengan damai. Sembari menangis, Harald mengingat Rox yang meminta tolong padanya. Harald merasa tidak bisa membantu teman dekatnya sendiri. Sekarang dia tidak punya pilihan lagi, tidak ada jalan kembali. Harald tidak akan memaafkan kejahatan apapun yang dilakukan oleh para raksasa. Panel kembali berpindah di penjara bawah tanah markas besar Angkatan Laut, di mana dragon yang telah ditangkap dan dipenjarakan sedang dijenguk oleh Garp. Dengan terbata-bata, dragon mengatakan pada Garp bahwa dia akan keluar dari Angkatan Laut. Mendengar itu, Garp hanya menjawab, "Oke." Lalu dengan kesal, dragon meneriaki ayahnya bahwa dia juga membencinya. Namun lagi-lagi, Garp hanya menjawab, "Oke." Bersamaan dengan itu, Garp pun melemparkan kunci kepada dragon agar dia bisa pergi dari penjara tersebut. Kembali ke Pulau Elbaf, kita akhirnya melihat Harald yang bersiap untuk pergi. Dia berpamitan kepada Eida dan Jarul, di mana Harald telah membuat keputusan dan tidak peduli lagi apa yang dikatakan orang. Harald juga meminta kepada Hairudin dan Loki sebagai putra tersayangnya untuk bisa bekerja sama melindungi Elbaf selama ayahnya tidak ada. Beberapa hari kemudian, kapal Harald pun tiba di markas besar Angkatan Laut, yaitu Marineford. Angkatan Laut yang melihat kemunculan Harald langsung meminta maaf karena mereka diperintahkan untuk melarang Harald berlabuh di Marineford. Namun tetap saja Harald berlabuh minasan. Menurutnya, dia punya sesuatu yang harus dia katakan kepada setiap perwira tingkat tinggi di Angkatan Laut dan pemerintah dunia. Kita pun melihat bagaimana Harald dengan kuat mematahkan kedua tanduknya yang besar itu minasan. Para Angkatan Laut yang melihat itu pun sangat terkejut dan meringis seperti ikut merasa kesakitan. Dengan darah yang berlumuran dari kepalanya, Harald meminta agar diizinkan menebus dosa-dosa 1000 tahun yang lalu dan meminta maaf atas setiap kejahatan yang telah dilakukan para raksasa hingga sekarang. Harald berjanji akan membesarkan anak-anak Elbaf untuk tidak menyakiti siapapun dan mengajari mereka untuk hidup berdampingan dengan manusia dalam persatuan. Harald lalu berteriak bahwa dia akan melakukan apapun untuk menebus dosa-dosa itu. Bahkan jika itu berarti Harald harus menjadi seorang budak. Bersamaan dengan itu, kita pun diperlihatkan bagaimana mata Imusama yang menatap dengan sangat tajam. Tertulis pada panel akhir, apakah masih ada cahaya di ujung terowongan ini? Dan chapter 1166 One Piece pun hanya sampai di sini minasan. Wah, kepergian Rox begitu menyayat hati. Namun kita akhirnya paham, untuk menghentikan efek dari Domi Reversi, caranya harus menggunakan masa Houshoku Haki atau Houshoku Haki tingkat lanjut minasan. Dengan kata lain, para raksasa di Elbaf masih bisa diselamatkan. Serta kita akhirnya paham bagaimana Dragon tidak pernah terlihat berinteraksi dengan Garp selama ini karena dia begitu membenci ayahnya akibat kejadian di God Valley. Padahal Garp pun tidak bisa berbuat apa-apa dengan posisinya. Di sini memang terlihat jelas Sengoku yang berusaha mengubah sistem dari atas dan Garp yang mencoba melindungi Angkatan Laut dari bawah. Namun yang menjadi pertanyaan besar, apakah Loki akan mengabulkan impian Rox di Sebek? Yaitu membangkitkan para raksasa galera yang membeku di dunia entah berantah. Ya,
Prajurit raksasa yang membuat Harald harus menanggung dosa-dosa mereka sejak 1000 tahun lalu. Tapi, Rox yang tidak mengetahui siapa itu Nika akan menjadi titik balik bagaimana Loki akan terkagum-kagum kepada Luffy ketika dia menggunakan Gear 5 saat bertarung bersama di Elbaf untuk melawan para Holy Knight dan Imu Sama yang berada di dalam tubuh Gungko Minasan. Kalau menurut Minasan, bagaimana? Kita lanjut ngobrol yuk di kolom komentar. Dah.